Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ketemu kembali dalam pelajaran biologi. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun dasar dari klasifikasi itu, yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi. Yang kedua berdasarkan kegunaannya bagi hidup manusia, berdasarkan ciri-ciri anatomi, dan berdasarkan ciri-ciri biokimia. Adapun tujuan dari klasifikasi, satu, ingin menyederhanakan objek supaya lebih mudah dipelajari. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis dan lebih mudah dikenali. Dan ketiga, mengelompokkan sesuai dengan persamaan cirinya. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi. Adapun tahapan dalam klasifikasi, yang pertama adalah pencandaraan sifat makhluk hidup. Pencandaan atau identifikasi ini adalah pengamatan karakteristik makhluk hidup. Hal-hal yang diamati meliputi morfologi, anatomi, fisiologi, kromosom, dan perilaku. Yang kedua, setelah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sesuai dengan persamaan cirinya. Dan yang ketiga adalah pemberian nama. Diberi nama untuk membantu kita dalam mengidentifikasi karakteristik sekelompok makhluk hidup dengan menggunakan tata nama binomial nomenklatur. Nah, untuk sistem tata nama binomial nomenklatur ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau bahasa asing yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Yang ketiga, cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. Yang keempat, apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digaris bawah secara terpisah antar kata. Sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak digaris bawahi. Yang kelima, apabila nama spesies terdiri atau lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan dan ditulis dengan tanda penghubung. Dan yang keenam adalah nama penemu ditulis dengan awal huruf besar dan tidak digaris bawahi dan tidak dicetak. Jenis klasifikasi. Pertama, klasifikasi sistem alami. Cara pengelompokan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Penganut klasifikasi ini adalah Aristoteles. Kedua, klasifikasi sistem filogeni. Pengelompokan yang memperhatikan sejarah evolusi suatu makhluk hidup dicetuskan oleh Charles Darwin. Yang ketiga, klasifikasi sistem buatan, disebut juga klasifikasi sistem artifisial. Pengelompokan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Penganutnya adalah Carolus Linnaeus. Tingkatan takson menurut Carolus Linnaeus, bahwa tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkatan yang terendah. Taksa atau takson telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature dan International Committee of Zoological Nomenclature. Urutan hierarkinya yaitu kingdom, phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sekarang kita lanjut ke sejarah klasifikasi organisme. Pertama oleh Carolus Linnaeus tahun 1735 mengatakan bahwa makhluk hidup terdiri dari vegetable dan animalia. Yang kedua menurut Ernest Haeckel yaitu tahun 1866 terdiri dari protista, plantae, dan animalia. Selanjutnya oleh Carlton tahun 1937 terdiri dari prokariot, eukariot. Menurut Copeland tahun 1956 terdiri dari monera, protista, plantae, dan animalia. Selanjutnya oleh Whittaker 1969 terdiri dari monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Dan yang terakhir adalah Carl Woese tahun 1977 terdiri dari Iobakteri, Archaebakteri, protista, fungi, plantae, dan animalia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.